Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video ini dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim sebagaimana firman-Nya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Santriwan santriwati, para pemirsa yang saya hormati, di masa pandemi, saat semua santri belajar dari rumah, ada satu penyakit saat belajar online yang tanpa disadari sering sekali dilakukan. Penyakit ini adalah santri belajar ilmu tapi tidak belajar adab. Padahal adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana roh dan jasad. Karena yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat melekat dan bermanfaat atau tidak adalah salah satunya karena adabnya. Para ulama besar terdahulu telah memberikan contoh pada kita bahwasanya mereka belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Talamtul adaba thalathina sanatan wa talamtul ilma 20 sanatan." Aku telah belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Dan juga yang disampaikan oleh Imam Malik kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Yusuf bin Al-Husain juga mengatakan bahwa dengan belajar adab engkau akan mudah memahami ilmu. Adab dalam menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu itu sendiri. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, kita merendahkan diri di hadapan guru kita, agar ilmu Allah yang dimiliki oleh guru kita bisa terbuka, bisa keluar dan turun kepada kita. Sikap tawadhu, rendah diri seorang murid kepada gurunya, bisa kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam saat menyampaikan maksud keinginannya kepada Nabi Khidir agar diizinkan ikut menuntut ilmu bersamanya, menggunakan kalimat hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, qala lahu Musa hal attabi'uka. Musa berkata kepadanya, kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu Allah, dari ilmu kebenaran yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Ayat ini memberikan kita satu contoh, satu tauladan yang baik sebagai bentuk dari adab seorang murid kepada gurunya. Dalam kisah lain juga disebutkan, sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, suatu hari ingin belajar kepada salah seorang sahabat Rasul, yaitu Zaid bin Thabit. Datanglah ke rumahnya pada siang hari yang panas. Sesampainya di rumah, ternyata didapati gurunya sedang istirahat, sedang tidur qailulah saat itu. Abdullah bin Abbas pun tidak berani untuk mengganggunya. Ditunggunya di samping pintu di dekat rumahnya. Siang hari panas terik di padang pasir, sampai-sampai badannya diselimuti dengan debu. Ditunggulah sampai gurunya keluar. Setelah sekian lama, Zaid bin Thabit pun keluar dan kaget karena melihat seorang putra dari paman Rasulullah SAW berada di depan rumahnya. Ditanyalah, "Ya Habibi, ada apa?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Aku datang ke sini untuk belajar kepadamu." Zaid bin Thabit pun kemudian memberikan respon, "Kenapa tidak engkau kirimkan saja pesan kepadaku
maka aku yang akan datang menemuimu. Begitulah jawaban Zaid bin Sabit memberikan penghormatan kepada seorang keluarga Rasulullah SAW. Tapi alangkah mulia jawaban dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? Demikianlah aku datang kepadamu untuk belajar. Semestinya ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita sebagai thalibul ilmi, thalibatul ilmi, sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita yang mendatangi ilmu. Harusnya kita yang memiliki motivasi besar untuk mendalami suatu ilmu, bukan malah sebaliknya. Yang ada banyak guru yang kerepotan karena mencari muridnya, karena muridnya tidak mau masuk kelas. Bagaimana mungkin kalau kita tidak merendahkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan orang yang menyampaikan ilmu? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ilmunya, apalagi manfaat dari ilmunya? Bagaimana mungkin kita akan sukses di masa pandemi ini, di belajar daring ini, kalau kita belum serius, kita belum menghargai guru kita, kita belum pernah yang namanya aktif di dalam kelas, masih sering bolos, suka terlambat masuk kelas, tidak mau mendengarkan penjelasan ustadz-ustadzahnya, tidak mau menyimak bukunya, masih malas-malasan mengerjakan tugasnya, dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama memperbaiki diri. Barangkali ilmu yang selama ini kita susah fahami, ada pelajaran yang kita anggap susah sekali difahami, mungkin salah satu penyebabnya karena kita belum menjaga adab kita, karena kita belum menghargai, belum menghormati guru kita. Mungkin selama ini kita hanya belajar ilmu saja, dan kita belum belajar mengenai adab kita. Adab kita yaitu adab kita terhadap guru dan adab kita terhadap ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat, dan pada akhirnya mari kita semuanya berdoa agar apa yang kita pelajari selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kafaitu bihadzal qadri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.